Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang bocah bernama Risi. Ini wajahnya, dia terlihat sedang belajar sambil mendengarkan sang ayah yang dimarahi oleh pihak bank karena telah menunggak membayar hutang, yang mana hal itu tentu membuat si bocah sangat bersedih sehingga bertekad untuk belajar lebih giat agar suatu saat nanti dirinya bisa menjadi orang sukses. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, Risi yang kini sudah tumbuh dewasa mengantarkan motor Vespa jadulnya ke tempat kerja sang ayah. Namun setibanya di sana, ia malah melihat jika sang ayah sedang dimarahi oleh rekan kerjanya sendiri tanpa ada alasan apapun. Tak terima akan hal itu, Risi lantas menghampiri pria yang memarahi ayahnya tadi dan melakukan hal seperti ini. పెద్దోళ్ళకి మర్యాద ఇవ్వడం తెలియదురా? నన్నే కొడతావు నీ యాక్చువల్లీ వీడిప్పుడు అవుట్. Singkat cerita, malam pun poe, Risi memberitahu kedua orang tuanya terkait dia yang diterima kuliah di salah satu universitas terbaik di negara India, di mana sang ayah yang sangat begitu cuek pada putranya tersebut tak sedikit pun memberikan respon atau hukuman kepada putranya itu. ఆయన కలెక్టర్ అవ్వలేపాడని నన్ను చూసిరామంటలా? Beberapa hari kemudian, Risi akhirnya masuk universitas ternama. Di sana ia sekamar dengan seorang pria bernama Raffi yang selalu bertingkah seperti orang kuno. బాస్ ఇక్కడ బాయ్స్ హాస్టల్కి ఎట్టెళ్ళాలి? Malam harinya tepat ketika Risi akan tidur, ia malah terganggu oleh Raffi yang tak kunjung mematikan lampu hanya karena ingin memecahkan soal yang diberikan oleh dosen tadi siang, di mana Risi yang ingin segera tidur pun lantas menjawab soal tersebut yang sebelumnya sangat sulit untuk dipecahkan. Setelah mendapat jawaban itu, Raffi lantas menuliskan di papan kelas yang membuat semua orang mengira jika Raffi adalah orang jenius karena berhasil memecahkan soal tersulit. Everyone clap for Ravi. Dengan terpecahkannya soal tersebut, membuat seorang wanita bernama Poja, ini parasnya, terus mendekati Raffi berharap bisa belajar bersama. Namun karena Raffi bisa dikatakan mohon maaf kurang mengerti, lantas dia berkata jujur kepada semua temannya jika yang mengisi soal kemarin sebenarnya adalah Risi. తనే ఆ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తుంది. మీకు ఏదైనా డౌట్లు ఉంటే వెళ్ళి వాడిని అడుక్కోండి. Mendengar itu, Poja lantas menghampiri Risi dan melakukan berbagai cara agar dirinya bisa berteman dengan orang jenius tersebut. కాఫీకి వెళ్దామా? అమ్మాయి కాఫీకి పిలిచిందని లైఫ్ రిస్క్ చేయలేం కదా. 6 bulan berlalu, tepat setelah ujian dilakukan, semua mahasiswa berdatangan menuju papan informasi untuk melihat hasil ujian mereka, di mana salah satu murid yang bernama Ajay dibuat sangat kesal karena melihat kenyataan bahwa peringkat yang dia dapat di bawah sosok Risi. Sementara Raffi sendiri saat ini dirinya sedang merasa sedih karena gagal dalam ujian. Ia juga merasa bahwa apa yang telah terjadi padanya tidaklah adil, di mana ia yang sudah berjuang sekeras mungkin demi bisa lolos dalam setiap ujian, malah mendapat hasil yang di luar dugaan. ఈ చదువులు ఇవన్నీ నా వల్ల కావట్లేదు. నేను బతకలేనురా. Risi yang tentunya tidak akan tinggal diam melihat sahabatnya berada dalam kesedihan pun lantas memberikannya semangat dan motivasi agar bisa bangkit kembali, yang mana cara itu benar-benar membuat Raffi bahagia hingga menjadikan Risi sebagai sosok panutannya. రిషి నువ్వు నా పక్కన ఉంటే దా. Esok harinya, Risi tiba-tiba dihampiri oleh seorang pejabat yang tiada lain adalah ayah Ajay. Maksud dan tujuan dia ke sana bukan tanpa alasan, melainkan meminta kepada Risi agar menurunkan peringkatnya supaya Ajay anak sematawayangnya bisa menduduki peringkat pertama. Dan sebagai imbalannya, Risi bebas menyebutkan apa yang dia inginkan. ఫస్ట్ టైం నువ్వు అడ్డుపడ్డావు. నువ్వు కొంచెం తగ్గితే అసూయేస్తుంది సార్ మిమ్మల్ని చూస్తుంటే. Risi yang tak menginginkan uang suap atau apapun lantas tak menghiraukannya begitu saja. Namun tepat ketika dirinya akan pulang, salah satu anak buah si pejabat malah berbuat ulah sehingga ya,
Risi tak segan-segan menghajar seluruh pengawal si pejabat seorang diri, di mana setelah aksi baktu hantam selesai, Risi meminta kepada semua orang yang ada di sana agar jangan melihat sebelah mata supaya hal memalukan seperti ini tidak terjadi kembali. ఈ రోజు నుంచి సరిగ్గా 5 ఏళ్ళు Singkat cerita, setelah semua usaha serta belajar mati-matian demi mendapatkan nilai yang bagus, akhirnya semua mahasiswa mendapatkan nilai terbaik dalam ujian semester ke-7, di mana Raffi sangat berterima kasih kepada Risi karena berkat dirinya, dia bisa lolos ujian bahkan mendapat pekerjaan yang sangat layak. ఇది నీ కష్టం ఇంకొకటికి ఎందుకు అప్పు చెప్తున్నావు Tak lama setelah itu, semua murid berprestasi dipanggil satu persatu oleh beberapa perusahaan ternama untuk melakukan magang di perusahaan mereka, di mana Risi melakukan hal yang berbeda. Tatkala dirinya justru memberikan tawaran kepada beberapa perusahaan terkait proyek yang telah ia buat sebelumnya. మీ కంపెనీ గూగుల్ ఫేస్బుక్ తో కంపీట్ చేయడానికి చాలా ఏళ్ళగా కష్టపడుతుంది I'll be waiting for your call 1 tahun kemudian, akhirnya Risi dan semua teman seangkatannya berhasil berada di titik terakhir menyelesaikan studinya. Namun kali ini, hubungan pertemanan antara Risi, Raffi, dan juga Poja malah hancur akibat kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka bertiga. వాడుకుని వదిలేశారు రకం. ఇదేనా Tidak hanya itu, tepat ketika akan ujian, semua dosen malah dibuat terkejut pada loket tempat penyimpanan ujian yang sudah hancur berantakan, di mana mereka berhasil menemukan satu kunci lemari yang pemiliknya tak lain adalah Risi. Mendapat bukti kuat itu, Risi dipanggil oleh Pak Rektor untuk memberitahukan jika dia akan dikeluarkan dari kampus setelah kejadian ini. Risi yang tidak bersalah dalam kejadian ini pun berusaha untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun karena saat itu Risi tak memegang bukti apapun, dia terpaksa harus menerima tuduhan yang dilayangkan oleh Rektor kepadanya. Go out and wait. We'll call you. Tak lama, profesor yang kebetulan sangat menyayangi Risi pun berusaha untuk meyakinkan rektor jika Risi tak mungkin melakukan kelicikan itu. Hingga beberapa menit kemudian, salah satu polisi yang memang sedang menangani kasus ini memberitahu atasannya terkait siapa dalang di balik semua ini, di mana setelah mendapatkan bukti yang lebih kuatnya lagi, Risi akhirnya dinyatakan tidak bersalah dan bisa langsung berangkat ke Amerika untuk memulai karirnya. Rishi, you're free to go now. Sebelum pergi ke Amerika, Risi tak lupa berpamitan kepada sang ibu dan juga ayah. Meski hubungan di antara mereka selama ini tidak baik-baik saja, di mana sang ibu yang diketahui sangat-sangat mengkhawatirkan putranya pun meminta kepada Risi agar selalu memberi kabar setiap saat. మీ నాన్నకి చెప్పరా Tahun ke tahun Risi lalui, akhirnya ia berhasil menciptakan proyek AI yang siap untuk digunakan. Namun ketika hendak melakukan konferensi pers, Risi malah mendapat kabar buruk tatkala sang ayah dinyatakan meninggal dunia, yang meskipun begitu, dia tetap mempresentasikan proyek ciptaannya dan langsung terbang ke India. Setibanya di kampung halaman, Risi sangat dibuat sedih ketika melihat sang ayah yang paling ia sayangi kini sudah tidak ada lagi, di mana kesedihan semakin menjadi-jadi ketika dia membaca surat yang dibuat mendiang sang ayah sebelum meninggal dunia. రిషి ఈ మధ్య నేను చాలా మిస్ అవుతున్నాను రా ఎందుకో తెలీదు మన మధ్య మాటలు లేనంత దూరం పెరిగిపోయింది Setelah urusan di kampung halaman selesai, Risi kembali pergi ke Amerika bersama sang ibu. Hingga tahun ke tahun akhirnya Risi menjadi CEO di salah satu perusahaan besar dengan pendapatan jutaan dolar per bulannya. ఎగ్గొట్టడానికి వీల్లేదు యు గాట్ టు బి దేర్ Sure, I'll be there. థ్యాంక్ యూ Suatu hari Risi menghadiri acara perayaan ulang tahun asistennya sekaligus reuni yang tak pernah dijadwalkan sebelumnya. Di tempat tersebut, Risi bertemu kembali dengan teman dan profesor yang memang sudah lama tak bertemu. Hi. Dari sekian banyaknya teman, Risi dibuat bersedih ketika teman dekatnya yaitu Raffi dan juga Poja tidak hadir dalam acara ini. Dan di sana juga ia mendapat kabar jika Raffi tidak mempunyai pekerjaan apapun karena telah dikeluarkan dari kampus demi membela Risi pada saat terkena fitnah dahulu.
కానీ వాడి మీద ఆశలు పెట్టుకున్న వాళ్ళ నాన్న మాత్రం వాడిలా ఆలోచించలేకపోయాడు. రవి రస్టికేట్ అనే విషయం తెలియగానే Hal itu sontak membuatnya merasa bersalah hingga memutuskan untuk pulang ke India menemui Raffi dan akan mengajaknya bekerja di perusahaannya saat ini. Setibanya di kampung halaman Raffi, Risi melihat teman dekatnya sedang duduk sendirian di sebuah tenda di mana Raffi yang melihat Risi datang menemuinya sontak membuatnya sangat-sangat merasa bahagia. Di sana Risi mengajak Raffi untuk ikut bekerja dengannya ke Amerika, namun sayang Raffi menolaknya begitu saja, bukan tanpa alasan. Ia mengaku jika dirinya ingin melindungi desanya dari para pebisnis yang ingin membangun pertambangan di desanya saat ini. అవి ఈ ఊరు ఇల్లు, ఇక్కడి నుంచి నేను వచ్చేస్తాయి. Mendengar hal itu, Risi langsung mendatangi dua politisi untuk menanyakan perihal masalah proyek ini. Namun setelah beberapa hal yang Risi ajukan, dia sama sekali tidak mendapat bantuan apapun dan malah menyuruhnya untuk menemui pengusaha dari proyek tersebut. ఈ విషయంలో మీకు హెల్ప్ చేయగలిగేది ఒకడే. ఎవరు సార్? వివేక్ మిట్టల్. వివేక్ మిట్టల్. Tak berselang lama, Risi langsung menemui pengusaha yang dimaksud yang bernama Pipek, ini bebamusnya, dan meminta menghentikan ini semua, di mana Pipek yang memang sudah merencanakan ini jauh-jauh hari pun sontak menolaknya begitu saja, bahkan memberikan ancaman agar tidak ikut campur dalam proyek yang ia buat. This is your personal project and everything is illegal about it, Mr. Vivek. వావ్, Seperti tidak ada takut-takutnya, ketika mendapat ancaman tersebut, Risi malah dibuat kesal hingga memutuskan untuk tinggal lebih lama, serta akan membangun kantornya di desa ini. మళ్ళీ ఆ భయాన్ని నాకు పరిచయం చేశావు. Dengan pindahnya kantor sementara, beberapa pebisnis mulai berdatangan menggunakan helikopter di mana fenomena tersebut tentu menarik perhatian warga lokal hingga para wartawan yang berbondong-bondong meliput kantor yang dimiliki Risi. Sementara itu, Raffi yang kini sudah mendapatkan dukungan dari semua warga desa mengenai penolakan penggusuran tanah, tiba-tiba dihampiri oleh warga desa tetangga yang ternyata sama-sama ingin melakukan penolakan, yang mana hal itu tentu sangat membuatnya bahagia karena sudah banyak orang yang bersedia menolak proyek tersebut. ఇప్పటి నుండి ఈ ఉద్యమం మన అందరిది. Kabar semakin banyaknya warga yang melakukan protes telah sampai ke telinga Vivek yang langsung terbang ke desa tersebut menghampiri semua warga yang berada di tenda. Di sana Vivek mengumumkan akan menaikkan uang penjualan tanah, yaitu senilai 4 lat per hektarnya. ఎకరానికి 4 లక్షలు ఇస్తాం. Kenaikan harga tanah tersebut lantas membuat orang yang mata duitan langsung menyetujuinya begitu saja, di mana Raffi yang tak ingin warganya mengambil keputusan yang salah pun mencoba untuk menghalangi, namun karena keputusan itu sudah mutlak, sebagian warga memilih untuk pergi meninggalkan Raffi. రేయ్, అడుక్కు తినాలంటే ఈ టెంట్లో కూర్చోండి. Tidak hanya itu saja, Raffi juga kini mendapat masalah besar tatkala beberapa orang yang sedang tidur bersama di tenda tiba-tiba menculiknya, di mana mereka ternyata adalah pembunuh bayaran yang dikirim oleh Vivek untuk menghabisi Raffi. Bersamaan dengan itu, Risi segera datang berniat membantu teman lamanya, namun sayang, Risi malah harus melihat jika Raffi telah mendapat banyak tusukan, yang hal itu tentu saja membuatnya kesal dan... Meski kini Raffi sudah terluka parah akibat tusukan yang begitu banyak di bagian perutnya, Risi berusaha sekuat mungkin untuk mengantarkan ke rumah sakit, berharap keajaiban akan tiba, di mana setelah proses operasi dilakukan, dokter menyebutkan jika Raffi akan mengalami masa penyembuhan yang begitu lama. Dengan kejadian semalam membuat semua warga kesal terhadap Risi karena mereka menganggap jika Risilah dalang di balik semua ini, mereka yang sudah sangat kecewa pun lantas menyuruhnya untuk meninggalkan desa ini secepat mungkin.
మీలాంటి వాళ్ళ వల్ల మాలో మేము కొట్టుకు సావాలనా పో ఇక్కడి నుంచి. Sempat akan pergi dari desa tersebut, namun setelah mendapat nasihat dari sang ibu, Risi langsung mengurungkan niatnya dan kembali datang ke pusat desa untuk duduk menggantikan Rapi di tenda protes. Tak lama, semua warga mulai berdatangan berniat akan mengusir Rapi, yang karena kali ini Risi lebih tegas dari sebelumnya, semua warga pun memutuskan untuk pergi dan membiarkan Risi duduk sendirian. Tak berselang lama, ada seorang kakek tua memberikan Risi sebuah roti untuk kemudian kakek tersebut langsung pergi sembari membawa alat bajak sawah di tangannya, di mana hal itu sontak membuat Risi penasaran dan langsung mengikutinya. Setelah perjalanan yang cukup panjang dilalui, Risi melihat sesuatu yang membuatnya sangat terkejut, yaitu beberapa hektar lahan sawah hijau yang sudah siap untuk dipanen. Melihat peluang yang begitu besar untuk dapat memulihkan kembali desa ini, Risi lantas membawa satu wadah uang dan meminta kepada semua warga desa agar mengurus kembali lahan dan akan diberi upah sebesar 4 lak, yang hal tersebut tentu membuat mereka bahagia dan langsung berbodong-bodong turun ke sawah masing-masing. Tidak hanya mengembalikan warga melakukan aktivitas seperti biasa, Risi juga berhasil menjebloskan Vivek ke penjara berkat bantuan dari teman lamanya semasa di universitas dengan memberikan beberapa triliunan rupiah yang si Vivek pinjam ke bank tanpa pernah membayar angsuran satupun. Aroso, awak kabur. Setelah semua masalah kini kian membaik, Risi melakukan konferensi pers dan menyebutkan jika dirinya akan memberikan 90% penghasilannya kepada semua petani di India sebagai bentuk apresiasi terhadap mereka, karena berkat mereka lah kestabilan pangan juga asupan nutrisi gizi anak bangsa terpenuhi. రైతు కూడా అలా అనుకుంటే మన పరిస్థితి ఏంటి సార్? Tamat.